Selamat datang di channel Go7 TV. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kembali sebuah film aksi fantasi Hong Kong yang berjudul The Monkey King Part 2. Film ini diproduksi oleh Filmco Entertainment, dirilis pada tanggal 8 Februari 2016 dan disutradarai oleh Chen Pusui dan diperankan oleh sederet bintang film Mandarin ternama yang diantaranya adalah Aaron Kwok sebagai Sun Wukong, Feng Xiaofeng sebagai Biksu Tong, Xiao Xinyang sebagai Pat Kai, dan Him Lau sebagai Wu Jing, serta aktris cantik Gong Li sebagai Ratu Siluman Tengkorak Putih, dan masih banyak lagi bintang film terkenal yang lainnya. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi ke alur ceritanya, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan bunyikan loncengnya. Selamat menyaksikan. Scenes pertama diperlihatkan seorang Biksu Tong bersama kedua muridnya yang baru saja berangkat menuju biara petir di India untuk mengumpulkan kitab suci Buddha. Di tengah perjalanan, mereka dikejar harimau putih. Setelah itu, mereka lari menyelamatkan diri. Sementara harimau itu terus mengejar, sang biksu lari bersembunyi di balik bebatuan. Kemudian terdengar suara dari balik bebatuan yang meminta sang biksu untuk menarik kain yang bertuliskan mantra. Jika dia ingin selamat, sang biksu pun menarik kain mantra tersebut. Kemudian terjadilah ledakan yang sangat dahsyat yang membuat mereka semua terhempas. Setelah itu keluarlah Sun Wukong. Sun Wukong telah bebas setelah 500 tahun di penjara. Sun Wukong teringat akan ucapan Dewi Kuan Im bahwa akan datang biksu dari dinasti Tang yang agung di timur yang akan membebaskannya. Dan Sun Wukong ditugaskan Dewi untuk mengawal biksu tersebut. Tetapi biksu itu merasa takut dengan Wukong, dan Wukong pun pergi dengan senang hati, karena dia juga tidak mau mengawal biksu tersebut. Setelah itu, mahkota emas milik biksu, pemberian dari Dewi Kuan Im, keluar dari tempatnya dan terbang menuju Wukong yang tengah pergi. Setelah itu, Wukong kembali dengan mahkota emas yang ada di kepalanya. Dia berusaha melepas mahkota emas tersebut, tetapi tidak berhasil. Semakin dia berusaha, maka dia semakin kesakitan. Beberapa saat kemudian, muncullah Dewi Kuan Im. Sang Dewi meminta Wukong menganggap biksu itu sebagai gurunya, dan Wukong harus melindungi dan menghormati dia. Dan Wukong harus mengambil kitab suci dari biara guntur. Barulah dia bisa melepas mahkota emas yang ada di kepalanya. Setelah itu, Wukong pergi terbang menuju biara guntur. Tidak disangka, setelah dia terbang begitu jauh, dia kembali ke tempat semula di mana ada Biksu Tong. Sang biksu menjelaskan, tak mungkin terbang ke sana dengan satu lompatan seperti ini. Setiap penderitaan dalam perjalanan ini telah ditakdirkan, dan setiap langkah adalah sebuah latihan spiritual. Dengan inilah hidup begitu luar biasa. Setelah biksu selesai menjelaskan, tiba-tiba muncullah naga raksasa dari dalam sungai dan memakan kuda milik biksu. Kemudian Wukong bertarung di atas langit dengan naga tersebut, dan pertarungan itu dimenangkan oleh Wukong. Naga itu pun jatuh tersungkur di tanah.
Dan kemudian naga berubah menjadi kuda putih. Scenes berpindah di suatu malam, tepatnya di sebuah pemukiman penduduk. Diperlihatkan seorang ayah dan putrinya yang akan menutup toko. Kemudian, dari balik pintu, muncullah banyak siluman yang hendak membawa putrinya. Dimulai dari siluman kelelawar, siluman ular, siluman landak, dan siluman serigala. Setelah itu muncullah siluman Ratu Tengkorak Putih. Kemudian Ratu Siluman Tengkorak Putih menghisap ilmu dari siluman lain. Setelah itu, Ratu Siluman menghilang. Di tempat yang berbeda, biksu dan Sun Wukong tengah berada di tempat yang sunyi. Tiba-tiba, muncullah banyak gadis cantik yang tengah berlarian. Setelah itu, tampak seorang pria memakai payung datang menghampiri mereka. Dan dengan mata api Wukong diperlihatkan bahwa pria itu adalah siluman babi. Setelah itu, siluman babi memanggil temannya, dan mereka bertiga terlibat pertarungan di mana siluman babi berubah wujud menjadi banteng. Kemudian siluman babi dan temannya terpojok, dan mereka berdua memperkenalkan diri sebagai Pat Kai dan Shao Wujing. Mereka berdua mendapatkan tugas yang sama dari Dewi Kuan Im, yaitu mengawal sang biksu. Scenes pun berpindah di mana mereka tengah sampai di sebuah pasar dan mendapati banyak sekali gambar anak kecil yang dipajang. Rupanya, anak-anak kecil di kota tersebut hilang dimakan siluman tengkorak putih. Dan kedatangan mereka diketahui oleh raja, dan raja meminta para pengawal untuk menyambut mereka dengan ramah. Sampailah mereka berempat di istana raja, dan raja menyambut mereka dengan sangat meriah. Mereka dihibur dengan tarian dari gadis-gadis yang cantik. Sang biksu mencari tahu kebenaran adanya siluman tengkorak putih. Dan raja menceritakan tentang kebenaran siluman tengkorak. Siluman itu memakan anak kecil untuk memperbaiki tenaganya, dan dia menggantung anak-anak dengan kurungan di goa bulan. Dan raja berlutut di hadapan sang biksu yang diikuti oleh semua pengawalnya. Sang raja memohon supaya biksu mau mengusir siluman tengkorak putih dari kotanya. Kemudian muncullah siluman tengkorak putih dari dalam lukisan. Dia menghunuskan pedang ke arah raja sambil mengatakan bahwa dia sangat menyukai dongeng sang raja. Kemudian Ratu Siluman menyerang istana dengan mengeluarkan banyak sekali pedang. Ratu Siluman mengajak Wukong untuk keluar berbicara, dan mereka pun terbang dan sampai di sebuah kamar. Ratu Siluman mengatakan, jika engkau memperbolehkan aku memakan sang biksu, maka takkan ada lagi yang akan membaca mantra untukmu, dan kamu bisa bebas. Ratu Siluman berusaha menghasut Wukong. Di tempat yang lain diperlihatkan banyak sekali anak kecil yang dikurung, dan muncullah siluman yang menyayat salah satu pergelangan tangan anak kecil. Setelah itu mengambil darahnya dan memberikannya untuk diminum sang raja. Kemudian diperlihatkan tangan sang raja yang tadinya hancur kembali menjadi utuh. Raja mendapat kutukan. Untuk menghilangkan kutukan itu, raja harus memakan biksu. Ternyata yang mencuri anak-anak bukan siluman tengkorak, melainkan sang raja sendiri. Di suatu malam, muncul siluman Ratu Tengkorak Putih dari belakang sang biksu. Kemudian muncul Wukong yang berubah wujud menjadi biksu. Wukong berusaha mengecoh Ratu Siluman. Dengan kecerdikannya, dia tahu mana biksu yang asli. Setelah itu, muncullah banyak siluman. Mereka pun bertarung dengan sangat sengit. Di tengah mereka berperang,
muncullah pria bertopeng membawa sang biksu pergi. Mereka membawa sang biksu ke tempat anak-anak yang diculik. Kemudian muncullah sang raja. Ketika raja hendak membunuh biksu, Wukong datang tepat pada waktunya dan memukul kepala raja dengan tongkatnya. Setelah itu, Wukong membebaskan semua anak kecil yang disandra. Setelah itu, mereka berempat pergi meninggalkan istana. Scene berganti di mana Ratu Siluman Tengkorak Putih berhasil membawa biksu terbang dan mereka sampai di istana Ratu Siluman Tengkorak Putih. Ratu Siluman mengatakan, "Jika aku memakanmu, aku akan menjadi siluman abadi." Di tempat lain, tampak Wukong terbang di atas awan hendak kembali ke gunung karena tadinya terjadi kesalahpahaman antara Wukong dan sang biksu. Di tengah perjalanan, muncul Dewi Kuan Im menghadang Wukong. Sementara itu, Patkai tengah sampai di gunung untuk mencari Wukong, dan Wu Jing dengan mengendarai kudanya tengah sampai di gunung es tempat Ratu Siluman menyandra biksu. Wu Jin harus bertarung sendirian melawan banyaknya prajurit Ratu Siluman Tengkorak. Beruntung, Patkai datang tepat pada waktunya dengan memakai baju perang milik Sun Wukong, dan mereka berdua bertarung dengan banyak siluman tengkorak. Kembali lagi ke Wukong yang bertemu Dewi Kuan Im. Dewi mengatakan, "Apa yang dilihat oleh mata apimu adalah kebenaran, tetapi yang dilihat gurumu adalah hati." Dewi mengatakan bahwa nyawa gurunya dalam bahaya. Di istana Ratu Siluman Tengkorak, dia hendak bersiap untuk memakan biksu dengan menghirup energinya. Sementara di luar, Wu Jin dan Patkai bertarung. Muncullah cahaya dari langit menghabisi prajurit Ratu Siluman Tengkorak satu persatu. Setelah itu muncullah Sun Wukong. Sementara itu Ratu Siluman Tengkorak terus menghirup energi sang biksu. Kemudian tongkat emas Wukong muncul di tengah Ratu Siluman Tengkorak dan biksu. Mereka berdua akhirnya terhempas. Setelah itu, tongkat berputar-putar dan mereka berdua terlibat pertarungan yang memanas. Ratu Siluman mendatangkan badai es dan Wukong bergegas masuk ke dalam istana untuk menjemput gurunya. Ratu Siluman berubah menjadi tengkorak raksasa. Ratu Siluman berusaha menarik tubuh biksu dan memasukkannya di dalam tengkorak, dan Wukong berhasil menyelamatkan sang biksu. Ratu Siluman Tengkorak Putih berhasil dikalahkan oleh Wukong. Kemudian muncullah awan hitam dari langit yang akan menjemput ajal Ratu Siluman Tengkorak, dan rohnya akan dilenyapkan selama-lamanya. Tetapi sang biksu ingin menolong Ratu Siluman. Biksu meminta kesempatan untuk Ratu Siluman. Dewa mengatakan, jika ingin menolong Ratu Siluman, biksu harus membimbing dia menuju reinkarnasi menjadi manusia. Biksu harus menyerahkan nyawanya jika ingin mewujudkannya. Kemudian, biksu memberikan rohnya untuk membimbing Ratu Siluman Tengkorak dan meminta Wukong untuk membunuhnya. Dengan berat hati, Wukong memukul biksu dengan tongkat emasnya. Di alam lain, diperlihatkan Ratu Siluman Tengkorak yang berubah menjadi baik. Biksu mengucapkan selamat tinggal kepada Ratu Siluman, kemudian biksu menjadi capung yang bercahaya. 7 hari telah berlalu, di mana biksu telah menjadi patung dan rohnya belum juga kembali. Wukong mengatakan, selama tubuh emas guru masih utuh, aku akan membawa tubuh guru menuju biara guntur.
untuk menemui Buddha secara langsung, dan Wukong menggendong patung emas gurunya. Dari atas langit, nampak Dewi Kuan Im memperhatikan mereka dan meneteskan embun ke telapak tangan patung emas biksu. Dan mereka bertiga tetap melanjutkan perjalanan, dan cerita pun selesai.